Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Merianti 2270211012. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang karakteristik inovasi pendidikan. Sebelum kita membicarakan tentang karakteristik inovasi pendidikan itu, mari kita akan membahas tentang apa sih karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi adalah suatu karakter atau bentuk inovasi yang menjadi ciri-ciri sehingga bisa dilihat, bisa didengar dan dirasakan manfaatnya oleh seseorang atau sekelompok orang. Sebelum itu, karakteristik inovasi pendidikan ini dicontohkan seperti ini. Ketika kalkulator dan blue jeans itu inovasi yang baru sangat cepat sekali diterima oleh masyarakat luas dalam waktu kurun waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan untuk sabuk pengaman lambat sekali diterima oleh masyarakat luas. Nah, itulah yang menjadikan ciri atau contoh itu apa karakteristik inovasi itu. Menurut Everett M. Rogers, bahwa karakteristik inovasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama adalah keuntungan yang relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat menguntungkan penerimanya. Yang kedua adalah compatible atau compatibility. Apakah inovasi itu sesuai dengan nilai atau norma yang ada di masyarakat? Misalkan penyebaran atau inovasi tentang kontrasepsi. Di masyarakat, ada yang tidak menerima karena menurut mereka bahwa kontrasepsi ini adalah dilarang oleh agama itu sendiri. Yang ketiga adalah kompleksitas atau complexity, yaitu inovasi harus mudah dimengerti dan digunakan oleh penerima. Misalnya, masyarakat pedesaan yang diberitahukan tentang inovasi yang baru seperti ketika mereka sudah melakukan pekerjaan, kemudian mereka mencuci tangannya terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, misalnya, maka itu akan bisa menghapus kuman. Atau misalnya dengan cara memberikan penyuluhan yang baik kepada masyarakat bahwa memasak air itu harus mendidih terlebih dahulu, kemudian baru diminum. Nah, hal ini sangat cepat sekali diterima oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah kompleksitas atau complexity. Jadi inovasi harus mudah dimengerti dan digunakan oleh penerima. Ya, misalnya terhadap masyarakat itu sendiri. Ya, triabilitas atau triability, jadi inovasi tersebut dapat dengan mudah dicoba oleh masyarakat. Dan yang kelima adalah dapat diamati atau observability. Jadi inovasi mudah diamati, hasil baiknya sehingga masyarakat bisa menerima dan menggunakannya. Sebuah inovasi harus mempunyai atribut inovasi itu sendiri. Dan bisa dikombinasikan satu sama lain, yaitu misalnya dengan pembiayaan atau cost, balik modal, tapi balik modal ini biasanya dipergunakan oleh perusahaan. Untuk lembaga pendidikan sangat kecil sekali untuk balik modal ini. Yang selanjutnya adalah efisiensi, yaitu efisien waktu dan tenaga. Resiko dari ketidakpastian itu sendiri. Kalau resikonya kecil, maka suatu inovasi cepat diterima oleh masyarakat dan mudah dikomunikasikan. Tentu bahwa inovasi itu harus mudah dikomunikasikan. Dan kompatibilitas ini adalah cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaian nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Yang ketujuh adalah kompleksitas. Jadi inovasi yang dapat digunakan oleh penerima akan cepat menyebar dengan sangat cepat sekali. Status ilmiah, jadi suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan maka akan lambat diterima oleh klien itu sendiri. Dan yang kesembilan adalah kadar keasliannya. Jadi warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baik bagi mereka. Dan yang ke-10 adalah dapat dilihat kebermanfaatannya. Suatu inovasi yang baik hasilnya mudah diamati dan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati akan lama diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah dapat dilihat batas yang sebelumnya. Satu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat sebelumnya. Yang ke-12 adalah keterlibatan sasaran perubahan. Jadi inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat ikut sertakan dalam setiap proses yang dijalani. Yang ke-13 adalah hubungan interpersonal. Jadi maka jika hubungan interpersonal baik dapat mempengaruhi inovasi temannya itu sendiri dalam menerima inovasi. Yang ke-14 adalah kepentingan umum atau pribadi. Suatu inovasi untuk kepentingan umum cepat diterima oleh masyarakat berbeda dengan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah penyuluh inovasi. Jadi suatu inovasi itu harus mempunyai penyuluh yang baik supaya bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang strategi inovasi pendidikan. Apa sih itu strategi? Strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Strategi inovasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah strategi fasilitatif. Yang kedua adalah strategi pendidikan. Yang ketiga adalah strategi bujukan. Dan yang keempat adalah strategi paksaan. Strategi fasilitatif adalah program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Komponen keefektifan strategi fasilitatif yaitu klien merasa perlu ada perubahan dan perbaikan serta menerima bantuan orang lain dan menerima kemampuan untuk berpartisipasi. Sebagai kompensasinya, motivasi yang mempunyai program dengan menyediakan berbagai fasilitas dengan cara menciptakan peran baru untuk usaha perubahan. Tapi perlu diingat, jika perubahan itu akan terasa sulit, maka dana dan tenaga sangat diperlukan sekali pada strategi ini. Tapi strategi fasilitatif tidak efektif jika klien merasa tidak perlu ada perubahan dan tidak ada sikap terbuka dari klien itu sendiri. Yang kedua adalah strategi pendidikan. Strategi pendidikan menurut Zalman menggunakan istilah re-education dengan alasan bahwa dengan strategi itu mungkin seseorang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan, yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti tidak menutup kemungkinan untuk digunakan strategi yang lain sesuai dengan keperluan. Nah, strategi pendidikan secara efektif jika strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut, yaitu apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak terjadi dalam waktu singkat. Dalam arti
mempunyai waktu yang lama. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika disertai dengan keterlibatan berbagai pihak untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai. Tetapi, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedianya sumber yang cukup dan digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi. Yang ketiga adalah strategi bujukan. Strategi bujukan ini merupakan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk, merayu agar sasaran perubahan klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi bujukan ini efektif jika yang pertama adalah klien sasaran perubahan. Jadi, tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial bisa diajak mengalokasikan sumber penunjang. Strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting dan pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Nah, yang terakhir adalah strategi paksaan. Strategi paksaan merupakan pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Maka kita harus memaksanya untuk inovasi ini. Jika perubahan sosial diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial, artinya sukar dipengaruhi. Dan yang terakhir, digunakan untuk menjamin keamanan, percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Nah, penerapan inovasi pendidikan ini, strategi inovasi pendidikan ini dengan cara apa? Yang pertama adalah buatlah rumus yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Gunakan berbagai macam alternatif pilihan option untuk mempermudah penerapan inovasi. Gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain dan berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Menerima tanggung jawab pribadi. Dan yang selanjutnya adalah usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Dan mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi sekolah. Terima kasih. Inilah materi tentang karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maafkan jika ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.